Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman sahabat pemirsa dimanapun berada. Saya mengucapkan selamat datang di Marginten Official. Untuk saat ini teman-teman, hari ini saya akan berbagi resep. Yang pertama, saya ada bahannya teman-teman ya. Jamur kuping yang sudah saya rendam teman-teman, dan ini sedikit saya sudah jadi banyak gitu, setengah on saja sudah jadi banyak, direndam dengan air dingin teman-teman ya. Untuk selanjutnya ini ada telur, nah ini ada santan, tomat, bawang merah, bawang putih, salam lengkuas, nah, daun salam maksud saya, kemiri, dan ini ada labu siam, terong teman-teman ya, komplit semuanya. Dan nanti untuk lebih jelasnya ada di kolom deskripsi, saya jelaskan dengan rinci. Untuk itu ikuti video selanjutnya. Selanjutnya teman-teman, nah ini ada bumbu yang saya haluskan, yang saya sebutkan tidak saya haluskan teman-teman ya. Ini lengkuas, daun salam, serta cabai hijau. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ada di kolom deskripsi, dan nanti supaya lebih bumbunya itu lebih enak ya teman-teman, dan sudah ada rasa gurih, nanti saya akan tambahkan garam dan kaldu jamur seperti ini secukupnya terlebih dahulu. Untuk itu ikuti video selanjutnya. Nah, ini bumbu yang sudah saya haluskan teman-teman ya. Dan selanjutnya ini adalah yang tidak saya haluskan seperti yang saya sebutkan. Untuk itu ikuti video selanjutnya. Untuk selanjutnya teman-teman, saya sudah panaskan wajan beserta minyak sayur secukupnya teman-teman. Saya akan tumis terlebih dahulu adalah bumbu yang saya haluskan dan sudah saya sebutkan. Untuk lebih jelasnya nanti saya jelaskan di kolom deskripsi. Seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya supaya lebih wangi dan khasnya, saya akan tambahkan teman-teman lengkuas dan daun salam seperti ini. Nah, saya tambahkan pula garam, ini sepertiga sendok makan ya teman-teman. Begitu juga untuk kaldu jamurnya, sepertiga sendok makan, supaya untuk bumbunya ini sudah ada rasa terlebih dahulu ya, seperti ini. Dan saya akan tumis sampai dengan matang dan wangi teman-teman. Ya teman-teman, ini sudah matang dan sudah wangi banget, dan ini sudah berminyaknya timbul seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya saya akan tambahkan untuk cabai hijaunya, potongan cabai hijau, dan ini satu batang saya potong menjadi 3 atau diutuhkan juga tidak apa-apa teman-teman. Nah selanjutnya saya akan tambahkan air. Nah airnya itu sekaligus untuk kuah ya teman-teman ya. Dan karena bumbunya ini sudah matang, saya tambahkan untuk kuahnya itu air matang, jangan lupa teman-teman ya. Ini, dan ini saya memakai 50 sampai 60 ml. Ini selera saja teman-teman ya. Tapi harus diingat, ini airnya adalah air yang sudah direbus atau sudah matang. Seperti ini. Selanjutnya saya akan tunggu sampai mendidih kembali. Mendidih seperti ini teman-teman ya. Saya akan tambahkan terlebih dahulu bahannya adalah labu siam yang sudah saya potong-potong teman-teman ya, beserta dengan jamur kupingnya yang sudah saya potong agak lebar teman-teman ya, jadi tidak tipis dan tidak utuh seperti ini. Nah ini akan saya masak sampai dengan bumbunya ini meresap terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah ini mantap nih teman-teman ya. Ini jamur kuping nanti berasanya daging teman-teman, kenyal, enak. Tapi ini non kolesterol semua untuk sayuran hari ini teman-teman ya. Nah selanjutnya saya tunggu bahan ini sampai empuk terlebih dahulu. Untuk selanjutnya teman-teman, saya akan tambahkan bahan, dan ini sudah empuk bahan yang pertama. Ini daun melinjo atau daun su teman-teman ya, kacang panjang serta terong teman-teman. Seperti ini. Nah, saya akan aduk supaya tercampur rata dengan bumbunya teman-teman ya.
Mantap, ini enak sekali teman-teman. Nah, seperti ini. Dan saya tambahkan garam sepertiga sendok makan dan kaldu jamur juga sama teman-teman. Dan nanti waktu tes rasa jadi kita tuh gampang teman-teman ya. Jadi waktu kita akan menambahkan masakan itu sekalian kita tambahkan garam dan kaldu jamurnya. Nah, selanjutnya saya akan masak terlebih dahulu. Ini kurang lebih 2 menit ya teman-teman ya. Nanti sudah matang karena akan ditambahkan bahan berikutnya. Nah, ini sepertinya sudah layu teman-teman. Saya akan tambahkan untuk santannya ya teman-teman ya. Biar lebih gurih, dan ini adalah ciri khasnya dari sayur yang saya buat teman-teman ya. Sayur lodeh. Nah, lodehnya ini beda teman-teman ya. Ditambahkan dengan jamur kuping. Ini rasanya nanti enak sekali teman-teman. Dan jamur itu antioksidan. Berkhasiat sekali. Ini mantap banget. Saya tambahkan kembali seperti ini. Nah, selanjutnya bersamaan pula saya akan tambahkan teman-teman ya, sekalian mengaduk gula putih atau gula pasir 1 sendok munjung ya teman-teman ya, sendok makan. Seperti ini. Selanjutnya saya akan aduk-aduk sampai dengan mendidih. Nah, ini tadi jika memakai santan instan teman-teman, dicairkan terlebih dahulu dengan air matang seberapa kita yang inginkan. Nah, nanti itu santannya itu baunya harum teman-teman, jadi ada aromanya. Nah, selanjutnya saya akan tunggu sampai mendidih dan tanak terlebih dahulu ya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman, ini sudah mendidih ya teman-teman ya, seperti ini. Selanjutnya saya akan tes rasa terlebih dahulu karena semua bumbu sudah ya teman-teman ya. Jadi tinggal tes rasa saja. Ini saya akan coba ya teman-teman ya. Tes rasa terlebih dahulu. Ini saat yang kita tunggu-tunggu teman-teman ya. Jika memasak itu paling seneng adalah tes rasanya teman-teman. Jadi kita puas memasaknya. Mantap, ini pas banget teman-teman. Jadi waktu kita menambahkan bahan itu sekalian tambahkan saja garam dan kaldu jamurnya atau bumbu masaknya ya teman-teman, atau penyedapnya, itu terserah teman-teman. Ini pas banget, enak, mantap banget. Dan ini sensasinya adalah jamur kuping. Ini rasanya enak banget teman-teman ya, untuk di sayur lodeh. Selanjutnya saya akan sajikan dan akan memasak menu lauk berikutnya. Selanjutnya teman-teman, saya akan membuat menu yang kedua atau lauknya teman-teman. Ini ada telur sudah saya pecahkan, saya tambahkan garam sedikit sejumput dan kaldu jamur sejumput seperti ini. Nah, sejumput saja, nanti akan dimasak selanjutnya teman-teman ya, seperti ini. Nah, saya sisihkan. Nah, selanjutnya ini adalah bumbu-bumbunya. Ini ada bawang bombay, ada cabai, ada daun bawang, bawang merah, bawang putih. Bawang merah tidak teman-teman ya, bawang putih saja, pakai bubuk nanti ya. Dan ini adalah tomatnya yang sudah saya iris semua. Dan tidak ketinggalan maksud saya adalah saus tiram. Nah, untuk itu ikuti video selanjutnya. Teman-teman, ini sudah saya panaskan teflon dan ini minyaknya sedikit saja teman-teman ya. Saya akan tambahkan sebagian dari telur yang sudah saya kocok seperti ini teman-teman. Untuk besar kecilnya ini selera ya teman-teman ya. Ini selera saja untuk besar kecilnya. Saya tunggu sampai dengan telurnya ini teman-teman yang di atas ini berubah warna terlebih dahulu. Saya tunggu teman-teman ya. Nah, ini sudah hampir. Selanjutnya saya akan tilap seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah matang ya teman-teman ya. Selanjutnya saya akan ambil
ini. Nah, sisihkan. Selanjutnya saya akan masak kembali. Ini besar kecilnya selera teman-teman ya. Seperti ini, selera saja. Ingat nanti baliknya, ditilapnya itu setelah telur yang di atasnya ini kuningnya itu teman-teman ya, berubah warna. Begitu selanjutnya sampai dengan selesai. Teman-teman, saya akan tumis terlebih dahulu adalah bawang bombaynya seperti ini. Nah, supaya aromanya keluar teman-teman ya, dan enak. Nah, seperti ini. Saya akan aduk-aduk teman-teman ya. Dan semoga teman-teman yang menonton video ini dari awal hingga selesai, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga disehatkan selalu badannya sehingga bisa berbagi terus, dilancarkan, dimudahkan langkahnya, diberikan rezeki yang berlimpah. Amin, Allahumma amin untuk semuanya. Selanjutnya teman-teman saya akan lanjutkan untuk menumis bawang bombay. Nah, selanjutnya juga saya akan tambahkan di bawang putih bubuk teman-teman ya. Saya memakai setengah bungkus, dan ini lumayan banyak. Ini saya memakai setengah sendok makan teman-teman ya. Seperti ini. Selanjutnya saya tambahkan untuk irisan cabai, daun bawang atau bawang daun dan tomatnya teman-teman seperti ini. Saya tambahkan pula untuk kaldu jamur ini secukupnya saja, dan garam. Karena tadi telurnya sudah ada rasanya, garamnya hati-hati teman-teman ya. Secukupnya saja karena nanti ada saus tiramnya. Ini ya, saya akan tambahkan air teman-teman, ini 2 sendok makan saja seperti itu. Kita akan kembali seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan tambahkan untuk saus tiramnya teman-teman, dan saya memakai ini 1 sendok makan. Nah, sendok makan teman-teman ya. Saya akan aduk kembali seperti ini. Nah, tidak lupa supaya lebih gurih teman-teman ya, saya akan tambahkan ini gula putih setengah sendok makan. Saya akan aduk kembali. Ya, saya aduk-aduk. Selanjutnya saya akan tes rasa terlebih dahulu teman-teman. Jadi ini bumbunya itu agak nyemek saja teman-teman ya, seperti ini. Tes rasa. Sudah mantap, pas. Ini gunanya. Kalau setiap memasak kita tambahkan dengan garam dan kaldu jamur. Dan untuk telurnya yang di dadar tadi kan sudah ada rasanya teman-teman ya. Jadi tidak perlu diragukan lagi tingkat kematangannya dan bumbunya seperti ini. Nah, ini enak banget teman-teman. Jadi ini saja sama nasi itu enak. Nah, nanti sayurnya digadoin saja, itu sudah mantap, enak banget. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, mantap ini. Nah, ini dimasak 2 menit saja, sudah matang. Nah, selanjutnya saya akan sajikan. Dan pemirsa dan teman-teman semua, untuk resep hari ini, yang pertama adalah ini sayur lodeh jamur kuping, mantap, enak banget teman-teman. Dan selanjutnya ini ada telur dadar saus tiram. Ini rasanya tidak kalah enak banget dan bumbunya meresap sekali teman-teman. Untuk selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya ya teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga selesai. Semoga mendapatkan rezeki dan keberkahan, dan kita saling silaturahmi mengunjungi channelnya dengan menontonnya sampai dengan selesai, insya Allah teman-teman ya. Untuk itu selamat mencoba, selamat menikmati, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.